Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Dodo. Semoga teman-teman sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Terkadang dalam mendapatkan siaran digital dengan kualitas terbaik ataupun siaran analog dengan jernih itu terkadang disebabkan oleh hal yang sebenarnya itu sederhana, yaitu terkait dengan pemasangan jack antena yang kurang tepat gitu. Nah, ini saya akan berbagi informasi dengan teman-teman sekalian terkait dengan pemasangan jack antena ya, dan juga jenis-jenis jacknya gitu. Ini jack antena yang jantan ya teman-teman. Bedanya adalah tengahnya ini adalah ada pendilannya teman-teman sekalian. Ada semacam ini ya, kayak jarum di tengahnya ini ya. Nah, seperti ini, saya fokuskan dulu kameranya. Nah, ini jantan, dan ini pembungkusnya itu menggunakan bahan plastik ya. Secara komponen itu dibanding dengan yang ini ya, yang sama-sama jantan tetapi terbuat dari stainless steel, itu lebih kokohan yang ini kayak gitu. Karena ini untuk kebutuhan konten kadang saya lepas dan pasang, jadi saya menggunakan, pada kesempatan kali ini saya menggunakan yang plastik. Oke, ini adalah yang betinanya teman-teman. Nah, itu di tengahnya itu ada lubangnya tuh, ada yang lubangnya gitu. Saya sebutnya jantan dan betina supaya lebih mudah kayak gitu ya. Ya, itu aja. Jika kita menjumpai antara colokan di TV dengan antena kita tidak pas, kita bisa menggunakan ini kayak gitu. Untuk misalkan untuk memasangkannya, misalkan di antenanya itu jacknya itu dapatnya jantan, terusan yang dibutuhkan adalah betinanya, terusan di TV-nya itu adanya si jantan kan nggak bisa nih, maka bisa dibantu dengan ini kayak gitu. Dan masukkan ini supaya bisa tetap masuk antenanya gitu teman-teman sekalian, dengan pertigaan jack antena. Nah, langsung saja ya teman-teman, bagaimana kita itu untuk memasang cek antena dengan baik dan benar supaya tidak terjadi kekeliruan. Sering terjadi salah kaprahan saat memasang cek antena pada televisi yang berakibat pada penerimaan siaran yang tidak optimal. Misalkan channel yang dihasilkan itu sedikit ya, dan juga untuk siaran analog juga banyak noise-nya atau gemersek kayak gitu istilahnya. Kita tentukan saja jaraknya ya teman-teman, kurang lebih sekian ya. Untuk memotongnya dengan bisa menggunakan gunting ataupun cutter ya teman-teman sekalian gitu, seperti ini sampai terpotong dengan sepenuhnya gitu untuk yang karetnya. Kemudian yang serabutnya ini kita pisahkan ya dari aluminiumnya, pembungkusnya kita pisahkan. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya, pisahkan. Nah, kemudian setelah kita pisahkan, dibelakangkan biar nggak nyatu dengan tembaganya ya, untuk meminimalisir terjadinya korsleting atau terjadi gangguan pada penerimaan sinyal pada antena kita gitu. Kemudian kita ukur teman-teman sekalian usahan panjang dari si kabel tembaga yang mau dimasukkan ke jack antenanya teman-teman. Nah, kemudian ini kita ukur ya, kebutuhannya berapa sih jack antena, jack tembaga yang kabel tembaga yang dimasukkan kepada jacknya gitu. Dipaskan saja masuknya berapa gitu. Kemudian kita potong kembali ya dengan aluminiumnya juga nggak masalah, dengan kertas aluminiumnya kayak gini. Nah, seperti ini ya. Nah, gini. Kemudian kita pilin-pilin, peluntir-peluntir gitu sampai terpotong. Ya, kalau misalkan saya dalam penyampaiannya banyak kekurangan, kesalahan baik ucapan maupun perilaku, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya ya teman-teman sekalian. Kalau ada yang saya lakukan itu kurang berkenan, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya gitu. Oke, kita pisahkan ya seperti ini. Ini mohon maaf karena guntingnya ini tidak cukup tajam, jadi rada lola untuk ini motong karet dalamnya itu. Plastik yang di dalamnya ya tepatnya. Nah, setelah ini kita masukkan seperti ini ya.
Nah, seperti ini. Ukur pas enggak sih? Kayak gitu. Kalau belum, nah ininya lupa belum di longgarin dulu bautnya ya, dikendorin dulu. Nah, seperti ini. Nah, dikendorin semuanya dulu sampai keluar seperti ini ya teman-teman sekalian, sampai lubangnya itu tidak terhalang oleh, nah seperti ini, nggak terhalang oleh baut kecilnya. Oke, setelah udah nggak menghalangin lagi si bautnya, kemudian kita ya serabutnya jangan lupa kita masukkan. Nah ini, nah bagian ininya dirapikan juga nih, bagian aluminiumnya kita rapikan, tarik ke belakang seperti ini. Untuk serabutnya, aluminiumnya juga dirapikan ya, rapikan seperti ini. Nah seperti ini. Kalau udah seperti ini, nah kita masukkan untuk penutup cover jacknya ya, atau ini yang berbahan plastik. Kemudian kita pasang untuk jacknya ya teman-teman sekalian. Tadi udah dikendorin itunya. Nah seperti ini sampai mentok. Saat sudah mentok seperti ini, kita baru kencengin untuk bautnya, kita kencengin kembali sampai kenceng. Sediakan juga tang ya teman-teman sekalian untuk mengencangkan bagian ininya, pada bagian, nah ini kan yang saya pegang pada jempol ini, nanti kita kencengin dengan menggunakan tang ya teman-teman sekalian. Nah udah kenceng seperti ini. Kalau udah kenceng, oke. Kemudian nah ini udah enggak, ini lagi, nah masih ada kurang kencang sedikit. Oke, kenceng, siap. Kemudian kita pakai tang seperti ini. Nah giniin, kencengin ya menggunakan tang. Oke, ini untuk membantu supaya lebih kencang lagi ya teman-teman sekalian. Nah juga untuk memisahkan si serabutnya biar enggak ke depan-depan gitu. Nah oke, udah kenceng ya, udah kenceng, udah oke. Nah kemudian kita tutup nih. Bagusnya ini diisolasi ya teman-teman sekalian, diisolasi dengan ininya diisolasi si serabutnya gitu. Kalau di yang stainless steel itu ada itu biasanya di itunya di dalamnya itu ada semacam kayak selang gitu. Oke ya, udah oke, udah keren. Ada semacam selang itu untuk mengenceng untuk si nutup itunya, serabutnya itu. Dan kita colokkan pada TV ya. Ini TV-nya udah digital ya teman-teman, jadi tidak menggunakan set-top box. Misalkan pun memakai set-top box bisa sih teman-teman. Terus pemasangannya itu harus kenceng teman-teman, jangan sampai kendor. Biar apa? Biar si sinyalnya itu masuknya dengan optimal kayak gitu. Oke, kita langsung melakukan pencarian ya teman-teman. Melakukan pencarian berapa channel sih yang bisa diterima. Oh iya, untuk sekedar informasi, di daerah saya berada di Jawa Tengah 7, zona Jawa Tengah 7 yang terdiri dari Purbalingga, Banyumas dan juga Brebes, itu mencangkup 26 channel yang sudah masuk ya untuk digitalnya, dan untuk analognya itu sekarang itu tersisa 9. Oke ya. Jadi apakah bisa koneksi semuanya dengan kualitas yang bagus atau tidak gitu ya, maksudnya bisa nyantol semuanya atau tidak gitu ya teman-teman. Bahasanya campur sari nggak masalah gitu, mixer. Ini untuk pencarian analog terlebih dahulu ya teman-teman sekalian. Saya rada cepetin supaya menghemat durasi waktunya gitu. Nah ini untuk analognya ya, hasil jalan udah dapat 2 channel nih. Ini jernih ya teman-teman sekalian untuk analognya juga ya. Nah seperti ini antv-nya. Nah ini Indosiar, jernih ya gitu. Ini RCTI, MNC, terus ada SCTV, dan juga terakhir itu Trans TV. Jadi ada 9 channel yang masih tersedia di Jawa Tengah 7 untuk channel analognya ya teman-teman sekalian. Kemudian kita ke digital ya teman-teman. Digital itu yang tersedia itu 26. Apakah bisa
terkoneksi semuanya sebanyak 26 channel atau tidak ya teman-teman sekalian. Saya harapkan sih bisa gitu ya. Kenapa sih harus jacknya itu perbaiki? Kalau misalkan jacknya itu kurang gitu, kurang benar atau kurang baik dalam pemasangannya, itu nanti akan menyebabkan terkait dengan sinyal yang dihantarkan ke layar televisi kita atau set top box kita gitu teman-teman sekalian. Nah, jadi terdistrak kayak si sinyalnya itu untuk masuk kayak gitu. Nah, kalau misalkan pemasangannya udah benar, maka si sinyalnya itu masuknya juga dengan bagus dari ditangkap oleh antena dan dialirkan ke set top box ataupun ke TV digital yang kita miliki ya teman-teman. Ini ada 26 channel yang diterima untuk digitalnya ya, terkoneksi semuanya atau ini semuanya nyantol semuanya 26 dan analog 9 gitu. Langsung kita review ya teman-teman, apa aja sih yang masuk 9 program ini gitu. Ya tadi sebenarnya untuk yang analog udah ada bocoran gambarannya ya. Ini analognya Net TV. Ini Net TV jernih ya gitu. Ini maaf untuk gerak-gerak ini karena ada mobil lewat, jadi ininya ada gerak-gerak. Coba dikencengin. Ini ada mobil lewat di depan. Nah ini ya, untuk iNews juga masih jernih ya teman-teman. Untuk gambar analognya sendiri ini Indosiar ya, Antv, kemudian Indosiar ya, jernih ya gitu. Jernih kayak siaran di digital kayak gitu teman-teman sekalian. Jadi ini sangat berpengaruh sekali terhadap gambar yang diterima oleh TV kita. Kemudian kita ke DTV ya teman-teman sekalian. Berapa channel sih yang diterima tadi? Ada 26 kalau nggak saya keliru ya. Nih saya akan coba ke EPG untuk mengetahui apa aja yang masuk channelnya gitu teman-teman sekalian. Yaitu ada TVRI Jateng, TVRI Nasional, TVRI Dunia, TVRI Olahraga, Rati TV, Satelit TV, Net TV, RTV, Trans TV, Trans 7, SCTV, Indosiar, RCTI, MNC TV, iNews, CNN Indonesia, CNBC All Channel, Mentari TV, TV One, Antv, Banjan Channel, dan juga BNTV. Ada 26 channel yang masuk ke TV ini ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi ketika migrasi siaran itu tidak terjadi kekurangan atau kekeliruan dari kita sendiri. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung kita untuk senantiasa berkembang. Kalau banyak kesalahan mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.